Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Taman Permata Cikunir yang kami hormati. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bersama-sama melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini sebagaimana disampaikan tadi, kita akan melanjutkan kajian kita, kajian tematik yang judul besarnya adalah fikih dalam cerita. Artinya banyak kasus-kasus, ya, banyak sejarah, banyak cerita pada zaman Nabi Muhammad SAW yang bisa kita ambil pelajarannya di dalam masalah fikih. Ya, sudah banyak hadis-hadis yang kita sampaikan dalam beberapa bulan ini. Pada malam ini kita lanjutkan dengan hadis cerita antara suami istri, antara Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kita pernah ingat bahwasanya kita pernah sampaikan di sini cerita Nabi Muhammad SAW atau riwayat, lebih enaknya kita riwayat Nabi Muhammad SAW bersama Ummu Salamah. Masih ingat enggak Pak? Apa? Kalau ingat apa isinya? Nah, sambil nunggu jawaban saya izin minum dulu. Masih ingat enggak? Ini sekaligus mengingat-ingat, walaupun enggak ada ujian, minimal murojaah. Segala sesuatu itu perlu diingat. Apa cerita apa urusan Ummu Salamah? Satu aja, karena ini kaitannya dengan istri ya. Ya, ini kita mau ceritakan beliau dengan istrinya yang bernama Aisyah. Ya, istri yang ketiga. Kemudian pernah kita sampaikan beliau bersama Ummu Salamah. Istri yang keberapa saya nggak hafal, anggap saja istri yang ketujuh. Ya, Ummu Salamah. Yaitu ketika, sambil mengingat Pak, yaitu ketika beliau sholat zuhur di masjid, kemudian bertemu dengan tamu dari Kuwait yang namanya Bani Abdul Qais. Karena tamu ini lama ngobrolnya, bertanya tentang Islam dari A sampai Z, ya, maka selesainya baru pas adzan asar selesai. Jadi beliau belum sholat ba'diyah zuhur. Kemudian ba'da asar pulangnya bukan ke rumahnya Aisyah, karena waktu itu gilirannya siapa? Ke Ummu Salamah. Maka beliau datang ke Ummu Salamah. Di Ummu Salamah itu punya cerita juga. Beliau sholat 2 rakaat ba'da asar, padahal kita ketahui ba'da asar itu termasuk waktu yang terlarang dalam sholat. Tapi beliau memberikan contoh, ini boleh, khusus ini boleh mengqadha sholat sunnah ba'diyah zuhur diqadha pada waktu asar. Maka Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, ini sholat 2 rakaat ini sholat apa? Bukankah ini waktu terlarang? Kemudian beliau menceritakan bahwa ini sebenarnya sholat ba'diyah zuhur karena terhalang oleh tamu, maka diqadha ba'da asar. Sampai situ ceritanya, dan sudah kita terangkan 1 jam ba'dal maghrib sampai isya ditambah waktu qomat. Berarti nggak perlu diulangi Pak ya, cuma mengingatkan saja. Mengingatkan saja. Hari ini ada kaitannya dengan istri lain, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, tapi bukan pulang dari masjid ba'da asar Pak. Ini pada hari selanjutnya giliran bersama beliau tidur di situ. Itu tidur sama Aisyah radhiyallahu anha. Setahu saya kalau masalah tidur malam ya,
masalah-masalah yang lain nampaknya cuma Aisyah saja. Namanya cuma Aisyah radhiyallahu anha yang cerita. Ada satu lagi yang pernah saya ceritakan di sini. Insya Allah Bapak lupa. Istri yang kelima kalau nggak salah, namanya Maimunah. Apa ceritanya dengan beliau Maimunah itu? Supaya Bapak mengetahui bahwa itulah pentingnya punya istri banyak itu. Kadang dengan Aisyah, kadang dengan Salamah, kadang dengan Maimunah. Kalau dengan istri satu ya ceritanya itu aja, nggak nambah, nggak ada variasi. Ini cuma mengambil hikmah dari pernikahannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak harus ditiru, nah, tidak harus ditiru, tapi mengambil hikmah. Karena banyak orang-orang orientalis, ya, orang-orang kafir yang menyudutkan Islam dari pernikahannya Rasulullah dengan banyak istri. Ini salah satu hikmahnya. Salah satu hikmahnya apa? Banyaknya cerita, banyaknya hukum, ya, banyaknya kejadian yang bisa kita ambil darinya hukum-hukum fikih. Ini satu manfaatnya. Coba Rasulullah cuma istrinya satu itu aja kemana-mana, kan nggak hidup itu anak ceritanya cuma itu aja. Umat Islam juga bosan, Aisyah lagi bosan umat Islam. Dengan banyaknya istri kita akhirnya variasi. Oh, kadang Ummu Salamah, kadang Maimunah, kadang Aisyah, kadang Khadijah. Jadi ada suasana baru dan kaya informasi sehingga umat Islam akhirnya pinter. Banyak informasi dari para istri ini. Benar nggak Pak? Benar ya? Jadi maksudnya jadi pinter gara-gara nabinya punya istri banyak, istrinya pun baik-baik dan pinter-pinter. Sehingga umat Islam sebagai umatnya, kalau kita sebut Ummahatul Mukminin, ibunya umat Islam itu banyak. Sehingga banyak informasi, banyak pelajaran, banyak ilmu yang bisa kita ambil dari Ummahatul Mukminin, ibu-ibunya umat Islam. Ya, saya ingatkan lagi, tadi siapa Pak yang terakhir? Bukan, Maimunah. Maimunah ini sebenarnya tidak punya cerita khusus, hanya waktu itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu main ke rumahnya, yaitu ke rumahnya Maimunah yang merupakan bibi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bibinya Ibnu Abbas, istrinya Rasulullah. Rasulullah sendiri ada sepupunya Ibnu Abbas, sudah kita ceritakan ba'da maghrib sampai isya, dilanjutkan sampai qomat, nggak perlu diulangi, cuma ingatkan saja. Itu cerita tentang qiyamul lail, sholat malamnya bersama Ibnu Abbas, bukan bersama Maimunah. Jadi kita ini punya pemahaman baru nih, suami istri itu tidak mesti sholat malam bersama istri. Ini justru sholat malam bersama sepupu. Itu kalau sholat malam Pak. Ini hadis Aisyah yang ingin saya bacakan ini menguatkan itu. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini justru sholatnya sendiri, tidak mengajak istrinya. Menarik kan Pak? Menarik ini. Jadi kalau kita sholat malam nggak ngajak istrinya nggak apa-apa, itu ngikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mengajak juga nggak apa-apa, pilihan. Kira-kira Bapak mengajak istrinya atau enggak ini kalau sholat malam? Nah, tergantung. Maka kita pelajari ini hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau berkata, nah, ada dua hadis ya, tapi ini hadis saya bacakan satu hadis dulu. Hadis kedua kemungkinan akan kita baca pada bulan depan, karena kalau digabung nanti malah terlalu banyak, malah lupa. Oh, yang satu-satu aja lupa, lagi dua ya. Kita kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidur di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sholat. Warijlaya fi kiblatihi. Kakiku di depan kiblat dia. Berarti kakinya ya menghalangi tempat sujud dia.
fa idza sajada ghamazani faqabattu rijli, jika beliau sujud maka beliau menyentuh kakiku sehingga kakiku saya lipatkan. Fa idza qama basattuhuma, jika beliau udah berdiri saya selonjorkan lagi. Wal buyut yauma idzin laisa fiha masabih, waktu itu rumah-rumah itu tidak ada lampunya. Lampunya masih lampu lilin, lampu biasa, enggak ada lampu listrik. Makanya gelap waktu itu. Hadirin rahimakumullah, ini hadis terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Coba nanti dilihat ya, Sahih Bukhari dan Muslim. Hadisnya pendek tetapi mempunyai banyak pelajaran. Ya. Di antaranya apa para hadirin rahimakumullah? Ini Aisyah tidur Pak di depan kiblatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Rasulullah lagi sholat, Aisyah tidurnya di depan. Ini bisa dipraktekkan Pak. Nanti pulang ya, suruh istrinya tidur di depan kiblat. Gitu kan kira-kira atau gimana Pak? Katanya ikuti Rasulullah. Nah, ini kan perbuatan Rasulullah. Wajib kita ikuti atau tidak? Saya tanyain, Enggak wajib. Sunnah? Sunnah enggak? Enggak, saya tanya nih, sunnah enggak? Ini perbuatan Rasulullah. Sunnah enggak diikutin? Enggak sunnah juga. Kalau kayaknya bingung gitu. Sunnah enggak? Enggak juga. Nah, sekarang ini menunjukkan bahwa seluruh perbuatan Rasulullah harus diikuti atau disunahkan diikuti, itu tidak benar Pak. Tidak semua perbuatan beliau diikuti, tergantung apa dulu gitu. Ini sholat di depan istrinya, itu sunnah atau wajib atau mubah? Ini mubah Pak, ini tidak sunnah. Memangnya kalau istrinya kita sholat, istrinya di depan itu dapat pahala. Kalau istrinya di samping nggak dapat pahala. Gimana Pak? Ini saya buka wawasan baru. Jadi tidak setiap perbuatan Rasulullah SAW itu wajib ditiru atau sunnah ditiru. Kalau ini termasuk mubah. Kenapa mubah Ustaz? Itu faktor kebetulan. Faktor kebetulan itu tidak perlu diikuti. Mau diikuti silakan, tapi nggak berpahala. Contoh lain, faktor kebetulan, beliau rumahnya ya hanya kecil, satu petak, berapa itu? 4 kali 4 atau 5 kali 5, pokoknya kecil lah. Dan nempel di masjid Rasulullah SAW, Masjid Nabawi. Itu juga faktor kebetulan. Tidak mesti rumah kita petak gitu kecil kemudian nempel di masjid. Saya lihat di sini nggak ada rumah yang nempel di masjid ini, ya kan? Berarti nggak ada yang ngikuti sunnah Rasulullah. Lah ini penting Pak, karena ada sebagian orang itu makplek gitu, ATM, amati tiru makplek. Itu kurang pas. Yang benar itu ATM, amati tiru modifikasi. Meniru Nabi Muhammad SAW itu dilihat-lihat dulu apa yang ditiru. Tidak semuanya ditiru. Kalau masalah rumah nggak ditiru, masalah naik onta nggak ditiru, masalah istrinya berapa tadi Pak? 9. Tidak harus ditiru. Nama istrinya Aisyah, nama istri kita Dewi, kan nggak masalah, ya kan? Jadi nggak makplek Pak. Kalau makplek kita bingung sendiri. Rasulullah itu beda dengan kita. Nama aja Nabi Muhammad bin Abdillah, nama kita Joko, nama kita Ahmad, itu sudah beda namanya. Jadi pertama, tidak semua ya apa yang dilakukan Rasulullah itu ditiru, tinggal apa dulu, dalam bidang apa. Ini kebetulan istrinya tidur di depan dia waktu sholat malam. Dilihat dulu sebabnya apa? Oh, sebabnya karena kamarnya kecil. Kalau kamar kita insya Allah besar. Lebih baik mana? Kamar kecil atau kamar besar? Kamar besar. Rasulullah kamarnya kecil.
itu faktor kebetulan. Karena yang pada waktu itu kebiasaan rumahnya kecil-kecil, dan Rasulullah sendiri memang tidak terbiasa rumahnya besar, rumahnya kecil. Karena istrinya 9, kalau rumahnya besar-besar menghabiskan tempat, Pak. Ya kalau 9 istri rumahnya di Taman Permata Cikune udah satu blok sendiri itu 9 istri. Makanya kecil-kecil itu loh, kayak apa namanya? Ya bukan kayak kontrakan itu. Berapa pintu? 9 pintu begitu. Dulu kan ada pameran, Pak, ya, di Istiqlal, di Masjid Istiqlal, pameran miniatur Masjid Nabawi pada waktu itu dan miniatur rumah-rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nempel di masjid itu 9. Nah, jadi kecil-kecil memang karena 9 istri sendiri-sendiri. Intinya karena faktor rumahnya kecil maka terpaksa sholatnya di kamar dan istrinya di depan karena nggak ada tempat lain. Kebetulan menghadap kiblat, pas istrinya tidur di kiblat itu. Dan yang lebih parahnya lagi, yang berhadapan dengan Rasulullah itu bukan Aisyahnya tapi kakinya. jadi mungkin begini, Pak, kita sholat, ini badannya agak ke sana, kakinya yang menghadap, yang menghalangi beliau sujud. Ya, maka di sini beliau mengatakan saya tidur di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau mau sujud, kan terkena kakinya. Mau sujud gimana? Ada kaki, nggak mungkin lah sujud di atas kaki beliau kan. Maka beliau menyentuh. Maksudnya diberikan tersentuh dikit. Nah, orang tidur terasa, kemudian kakinya dilipat. Untuk apa? Agar Rasulullah sujud di tempat kakinya itu. Jadi kakinya gini, Pak, selonjor, bahasa Indonesianya selonjor. Kemudian karena disentuh, beliau kayak palang spor itu loh, Pak. Gini, terus gitu, lewat spornya, kayak gitulah. Jadi palang spor itu ada relenya juga itu. Yaitu kakinya Aisyah dipencet, Rasulullah sujud 2 kali. Setelah sujud beliau naik berdiri, selonjorkan lagi, ngek gitu. Berarti Aisyah itu tidurnya tidur ayam. Tidur ayam itu maksudnya apa? Tidur tapi nggak nyenyak banget, paham lah. Kalau tidur nyenyak, ya kayak istri-istri kita tidur nyenyak, dipegang nggak gerak. Karena Aisyah tidurnya disentuh dikit, dilipat, tahu udah selesai, sonjorkan lagi. Kan menarik itu. Ini kejadian ada di rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang cerita siapa? Coba yang cerita siapa? Istrinya Aisyah. Nggak mungkin Rasulullah cerita saya punya istri kakinya disonjorkan, kalau saya pegang, nggak mungkin Rasulullah cerita begitu kan, kurang pas lah ya, nggak sopan. Tapi kalau istrinya yang cerita, bisa cerita itu diizinkan Rasulullah, atau yang penting dia cerita dan dibolehkan di sini cerita kepada para sahabatnya supaya sahabatnya mengambil pelajaran dari itu sampai kita. Ya. Oleh karena itu para hadirin rahimakumullah, berarti boleh istri ya duduk atau tidur di depan orang sholat. Ini menunjukkan kita kalau sholat, Pak, boleh di depan orang yang sedang duduk. Dan ini bagus, Pak. Artinya apa? Jangan sholat, ya kita sholat sunat tadi, ba'diyah umpamanya di belakang. Jangan sampai depannya ini kosong, Pak. Pilihlah di belakang tiang, karena tiang itu ada AC-nya kenceng. Saya nggak jadi belakang tiang tadi, saya pindah. Ini nggak kuat, AC-nya kenceng banget ya. Saya pindah ke tengah. Ternyata 2 tiang ini ada AC-nya semuanya. Saya pindah tengah yang tidak ada AC-nya. Depannya ada orang, Pak. Tapi orangnya pindah, jadi sepi, jadi los gitu. Los itu saya taruh depannya. Kalau nggak ada yang lain, ini apa namanya, tas kecil, saya taruh depan untuk tanda bahwa saya sedang sholat. Jangan lewat di depan tas ini,
sholatnya di belakang sana, karena ini tempat sujud saya. Itu namanya sutra. Sutra itu bisa dengan tas, bisa dengan mic, bisa dengan gelas, bisa dengan orang. Rasulullah SAW itu sutranya orang yang sedang tidur, kakinya Aisyah. Suatu ketika Abdullah bin Umar, ya, itu sholat sunnah di depan keledai. Jadi sholat sunnah itu di padang pasir, Pak, supaya ada sutranya. Dia sholatnya di balik keledai. Sehingga kalau orang lewat itu di belakang keledai, dia sholatnya di depan keledai, ada jarak gitu. Begitu, Pak. Nanti kita harapkan jamaah yang mendengar ini kalau sholat sunat carilah sesuatu yang ada di depan, jangan sampai kosong. Kita sholat di tengah kosong, itu nggak ada apanya, nggak nyunah itu. Nyunahnya sholat di belakang tiang, di belakang orang yang duduk. Yang menarik, Pak, kita sholat di depan orang duduk, Allahu Akbar, orang duduknya nengok ke belakang, ada orang sholat, dia bergeser. Jadi Allahu Akbar ini orang, ya, maksudnya saya menjadikan kamu sebagai sutra, cuma nggak bilang-bilang saya takbir Allahu Akbar. Dia nengok ke kita karena takut duduk di depan orang sholat. Nah, ini salah nih, Pak, keyakinan ini salah. Dia bergeser, Pak, ke kanan. Berarti lagi kosong ini kan, Pak, kosong kan, Allahu Akbar kosong, jadi nggak ada sutra kan. Karena nggak ada sutra, sunahnya pakai sutra, maka saya geser ngikuti orang itu. Orang itu lihat, loh, kok di belakang, geser lagi ke sini. Yang sholat ikut lagi. Sampai kapan, Pak, seperti itu? Begitu dia geser ke kanan, yang sholat ikut ke kanan. Kan lucu karena apa? Yang satu paham, yang satu nggak paham. Itulah lucunya. Seperti orang, ketika orang sholat mau lewat, ya ada sutra, dihalangi oleh dia menjulurkan tangan menghalangi. Malah disalami. Saya lihatnya tertawa, Pak. Orang kan maksudnya kan jangan lewat, Pak, gini kan, malah yang lewat itu nyalamin. Astagfirullah. Ini orang nggak paham, nggak pernah ngaji ini. Itu tuh untuk menghalangi supaya kamu nggak lewat, malah diajak. Yang sholat itu mungkin tertawa itu. Batal. Ini lucu, tapi ada juga, Pak, yang salah paham, Pak. Ini ada di pondok pesantren. Saya diceritakan oleh salah satu teman saya. Dia itu lagi sholat, ya, lagi sholat ba'diyah sunnah, tapi ya salah dia nggak pakai sutra atau pakai sutra, saya lupa. Tiba-tiba wali murid lewat, kebetulan dia angkatan, maksudnya angkatan itu tentara. Ya, tentara bukan tentara yang baru saja ditangkap itu, bukan, Pak. Tapi dia tentara, Pak. Karena dia tentara lewat dihalangi oleh ustadz itu, dihalangi. Dia tersindir, Pak. Loh, nantang nih, kan gitu. Dia emosi, akhirnya dia siapa ini yang berani nantang? Akhirnya duduk di situ nunggu ustadznya selesai. Ingin bicara baik-baik, ngapain menghalangi saya lewat? Setelah selesai dia bilang, ngapain Anda nahan saya? Memang mau apa? Dijelaskan, ini namanya sutra, Pak. Orang itu tidak boleh sholat, dikira menantang mau kelahi. Ya, ini kan salah paham juga. Ini kejadian nyata ini di pondok, Pak. Dan ini gara-gara tidak ngaji, tidak paham sutra itu sunnah. Itu salah satu pelajaran. Jadi saya lanjutkan dulu. Ini menunjukkan bahwa sholat itu pakai sutra walaupun di rumah. Sutranya di sini apa? Sutranya di sini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Yang kedua, bolehnya menyentuh, ya, suami yang sudah wudu. Kalau menyentuh istrinya tidak batal wudunya. Bapak mau ke sini tadi salaman nggak sama istrinya? Sama istri. Kalau tadi saya ke sini salaman, ya, setiap saya mau ke masjid itu salaman gitu, salaman sama istri, ya istri minta doakan.
Batal enggak? Enggak, karena suami istri. Ada yang bertanya, Ustadz, itu dalam mazhab Syafi'i katanya menyentuh perempuan batal wudunya. Nah, kita jawab, jadi maksud mazhab Syafi'i menyentuh wanita itu bisa membatalkan wudu adalah wanita yang bukan mahramnya. Ada orang lewat disentuh salaman batal wudunya. Karena nggak tahu itu wanita siapa, bukan mahramnya. Istri mahram nggak, Pak? Halo? Istri mahram nggak? Kok nggak dijawab? Ingat nggak? Istri itu asalnya bukan mahram. Nah, kalau bukan mahram kan kita nikahi. Kalau mahram nggak mungkin kita nikahi. Mahram itu orang yang dilarang untuk dinikahi. Berarti istri itu bukan mahram. Bukan mahram, bukan mahram asalnya. Ketika dinikahi menjadi mahram, ya kan? Ketika dinikahi jadi mahram, jadi halal. Oleh karena itu nyentuh istri tidak membatalkan sholat. Jadi mazhab Syafi'i itu mengatakan batal wudunya jika kulit ini atau jika menyentuh kulit wanita dewasa yang bukan mahramnya tanpa apa? Tanpa perantara atau apa namanya? Tanpa alas. Menyentuh kulit wanita yang bukan mahramnya tanpa alas loh. Ceritanya begitu. Jadi kalau kita mau salaman sama perempuan, Pak, yang bukan mahramnya setelah wudu, pakai kaos tangan atau nyentuh, sentuh ini. Nah, itu enggak batal. Makanya pakai kaos tangan itu kemana-mana pakai tisu itu salaman, itu enggak batal. Itu satu. Yang kedua, kalau istrinya, anaknya itu tidak batal, ya, saudaranya, ya, maksudnya bibinya, ya, keponakannya itu tidak batal. Tapi kalau saudara sepupu batal. Atau anak kecil yang belum balik itu tidak apa-apa karena dia belum balik, tidak membatalkan wudu dalam mazhab Syafi'i. Tapi justru di dalam mazhab lain, mau istri, mau anak, mau orang lain, kalau hanya menyentuh tidak batal wudu, itu lebih longgar gitu. Makanya di sini menunjukkan suami istri menyentuh kulitnya itu tidak membatalkan wudu dan tidak membatalkan sholat. Karena Rasulullah SAW menyentuh kakinya Aisyah, ya di mana? Dilipat, akhirnya dilipat. Nanti disanjurkan lagi, mau sujud disentuh lagi, dilipat lagi. Jadi saling sentuhan itu dibolehkan. Itu pelajaran yang kedua. Pertama, boleh sutroh di atas di depan orang sholat, sutrohnya orang tidur. Yang kedua, boleh menyentuh istri. Yang ketiga, Bapak. Yang ketiga, bahwa beliau tidak memaksa istrinya untuk sholat malam. Padahal di sana ada hadis yang menyatakan kalau suami bangun dan membangunkan istrinya, kemudian sholat bersama-sama, maka termasuk golongan orang yang mengingat Allah. Termasuk golongan yang mengingat Allah Subhanahu wa taala minadz-dzakirina wadz-dzakirat, ya, termasuk orang yang mengingat Allah dari laki-laki dan dari golongan perempuan. Tetapi ini tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW karena satu, beliau ingin memberikan contoh bahwa dalam sholat sunnah tidak ada pemaksaan. Mungkin beliau pernah mengajak Aisyah, tapi tidak ditonjolkan terus, kadang-kadang menonjolkan. Di sini beliau tidak mengajak. Ada dua hadis, nanti kapan-kapan satu hadis lagi akan saya ceritakan bahwa Aisyah juga ketika bangun Rasul sudah nggak ada, sudah sholat sendiri. Kalau ini sholatnya di samping, bahkan di depan Rasulullah, beliau tidak mengajak karena faktor-faktor tentu diantaranya mungkin istrinya tadi siang masak banyak, ya, atau capek membersihkan rumah
Sehingga kalau dibangunkan mungkin dia kecapean, kasihan, nanti sakit. Karena beban istri itu kadang-kadang lebih berat daripada beban suami secara fisik. Benar nggak Pak? Ya, dia belanja, dia masak, dia membersihkan tempat tidur, membersihkan dapur, namanya tertidur. Maka beliau tidak mau membangunkan supaya tidak memberatkan istrinya. Ini termasuk lembut pengertian sama istri. Jadi nggak usah dibangunkan. Kalau seandainya dibangunkan tidak dipaksa, cukup ya dek bangun sholat malam. Kalau bangun alhamdulillah, kalau nggak bangun jangan dipaksa. Mungkin dia lagi capek atau lagi sakit. Begitu pada hari rahmatullah. Makanya saya teringat hadis siapa ya, Salman Al-Farisi ya dengan Abu Darda. Ini CS ini, Abu Darda dengan Salman Al-Farisi teman dekat. Suatu ketika Salman Al-Farisi berkunjung ke rumahnya Abu Darda. Abu Darda nggak ada, ditemui oleh istrinya. Berarti boleh Pak, tamu teman ke rumah nggak ada suaminya, ditemui oleh Abu Darda. Ditemui ini bukan berarti duduk bersama di ruang tamu ngobrol santai, enggak, mungkin ditemui, ada nggak Abu Darda? Ya, istrinya mengatakan tidak ada, lagi pergi, ya sudah nggak masuk, cuma jawab. Tapi dalam cerita Abu Darda dan Salman Al-Farisi ini lebih daripada itu Pak, dibuka pintunya sehingga lihat loh, Ummu Darda, istrinya Abu Darda aja Pak, Ummu Darda, kan Abu Darda, istrinya Ummu Darda, gitu aja kan. Nggak sulit-sulit. Suaminya Ummu Salamah siapa? Abu Salamah. Nah, gitu. Hadirin rahimakumullah. Jadi sahabat tadi Salman Farisi mengetuk pintu nyari Abu Darda, ternyata nggak ada di rumah. Dibukalah oleh pintunya oleh Ummu Darda. Ada apa? Ada Abu Salamah? Tidak ada. Dia melihat, loh kok pakaiannya lusuh. Kayaknya Ummu Darda ini jarang mandi. Kemudian pakaiannya lusuh, jarang diselika. Pokoknya penampakannya itu kayak orang nggak semangat hidup Pak. Kan bisa dilihat ini perempuan semangat hidup tidak, kan kelihatan kayaknya nak. Pokoknya pakaiannya maret-maret lah. Ditanya oleh Salman, kenapa Ummu Darda pakaian kamu seperti ini? Kayaknya kamu tidak ada semangat hidup. Kenapa? Dia cerita, wahai Salman, suamiku Abu Darda ini orangnya baik, orangnya soleh. Saking solehnya dia kalau malam sholat tahajud dari ba'da isya sampai subuh, saking solehnya. Kemudian siang hari puasa, entah puasa apa, puasa Daud, puasa Senin Kemis, pokoknya puasa. Kata Salman Al-Farisi, baguslah kamu bersyukur punya suami yang soleh seperti itu. Tapi kenapa kamu nggak semangat hidup? Ummu Salamah kayaknya nggak paham. Salman nggak paham ini. Maksudku wahai Salman, Abu Darda itu mementingkan akhirat, ya. Dia hanya ibadah terus, nggak ngurusin saya nggak dipakai, saya nggak dibutuhkan, nggak pernah tidur bersama saya. Maka untuk apa saya mandi? Untuk apa saya dandan? Untuk apa baju saya disetrika? Wah, dia nggak butuh perempuan. Dia kerjanya sholat, puasa. Oh begitu maksudnya. Baru paham itu. Yaudah, nanti saya nasihatin suamimu. Kemudian minta izin ketemu Abu Darda. Dinasihati Abu Darda. Ya, fa inna likulli haqqin haqqa. Ya, jadi fa'ati kulladzi haqqin haqqa. Inna ala rabbika alaika haqqa. Inna li rabbika alaika haqqa. Wa inna li jasadika alaika haqqa. Wa inna li ahlika alaika haqqa. Fa'ati kulladzi haqqin haqqa. Kira-kira begitu bunyinya. Wahai Abu Darda, ya, sesungguhnya ini perkataan Salman, tetapi kemudian diajukan kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah juga setuju perkataan Salman, jadi dianggap hadis. Ya. Sesungguhnya kamu itu punya
kamu punya hak untuk beribadah kepada Tuhanmu. Artinya kamu punya waktu untuk tahajud. Tapi kamu juga punya kewajiban untuk merawat badanmu, maksudnya tidur, istirahat. Dan kamu punya kewajiban untuk menemani istrimu tidur. Maka berikan kepada masing-masing haknya, waktunya. Kalau begitu, kamu 3 hari sholat tahajud, 1 hari libur. Ini kan 4 hari, Pak. 4 hari, 3 hari sholat tahajud, 1 hari libur. Nanti sholat tahajud 3 hari lagi, 1 hari libur. Kenapa 4? Karena batas laki-laki menikah itu hanya 4 istri. Jadi kalau 4, berarti anggap saja 3 hari ini kalau punya istri 4 ya, untuk istri pertama, istri kedua, istri ketiga, maka istri keempat dapat jatah hari keempat. Kebetulan Abu Darda nggak punya istri kecuali 1, Ummu Darda. Kan 3 hari nganggur tuh karena nggak punya istri kan. Maka dia sholat tahajud. Bapak-bapak ini berarti kalau istrinya 1 sholat tahajud terus 3 hari itu. Kan gilirannya istri itu kan cuma per 4 hari. Jadi bapak boleh jalan-jalan kemana, tidur di rumah teman itu boleh, nggak salah. Setiap 4 hari baru pulang. Bukan giliran ke istri lain, ya kan ada kegiatan lah, boleh. Kalau Abu Darda karena nggak punya kegiatan sudah dia tahajud begitu. 3 hari kamu sholat tahajud, 1 malamnya kamu tidur bersama istrinya, tidak boleh sholat tahajud karena itu haknya istri, tidur bersama istri, sayang-sayang sama istri. Itu fatwanya Abu Darda, fatwanya Salman Farisi sudah dikonfirmasi kepada Rasulullah dan Rasulullah setuju. Maka menjadi hadis dan menjadi panduan bagi umat Islam. Sekarang sudah adzan, silakan adzan dulu, sudah waktunya. Nanti kita lanjutkan dengan forum tanya jawab. Baik, para hadirin rahimakumullah. Sambil menunggu iqamat, mungkin ada pertanyaan untuk memperdalam pembahasan kita. Silakan, ada 3, masya Allah, ada 3 ya, Pak Marti, silakan. Saja apa? Bisa menjadi? Oh iya bisa, Pak. Kalau tidak ada yang lain, maka sajadah bisa menjadi sutroh darurat. Darurat itu artinya kalau ada yang lain bagus pakai yang lain. Ada tas, ada tembok. Bapak kalau kosong depan, maju ke depan lebih baik. Walaupun ada sajadah. Ada tiang, di belakang tiang lebih baik walaupun ada sajadah. Kemudian di depan orang yang sedang duduk walaupun ada sajadah. Tapi kalau udah nggak ada yang lain, depannya penuh, tiangnya penuh, banyak orang, terpaksa yaudah pakai sajadah. Jadi boleh, Pak, tapi itu terpaksa kalau nggak ada yang lainnya. Kalau nggak mau sajadah, Ustaz, garis ini dianggap sutra, tapi ya sutra itu sebenarnya minimalnya tingginya segini, Pak. Ini, Pak, tingginya kayak pelana kuda. Dalam hadis sutra seorang itu setinggi pelana kuda, ini batasan minimal. Kalau sajadah dan garis itu darurat, gitu, Pak ya. Jadi kalau bisa di belakang tiang, ya, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa pakai sajadah. Wallahu a'lam bishawab, gitu, Pak ya. Ya, baik, silakan, Pak. Ya. Ini agak mungkin agak liar, tapi barangkali pada saat ini kan belum ada sajadah, belum ada karpet atau belum ada garis. Ya. Sehingga pada saat itu orang memang sholat karena mungkin masih tanah semuanya. Ya. Perlu batas. Ya. Sekarang ada garis, bukannya itu sudah ada, apalagi sajadah. Ya. Bukannya sudah cukup. Makanya kalau kita nggak bawa apa-apa dan kita harus sholat sunnah, saya nggak bawa sutro, Pak, ini. Ya. Pokoknya ini sudah bagus. Ya, ya. Ya, baik, itu masalah khilafiyah. Saya dengar penjelasan ulama waktu saya sekolah di Madinah.
berarti tahun 92. Sudah berapa? 96 lah, terakhir saya lulus 96, sudah berapa tahun Pak? 30 tahun 96, 30 tahun 30 tahun yang lalu itu ada penjelasan dan saya masih ingat Pak. Saya masih ingat benar. Begini penjelasan, memang khilaf apakah sutroh ini dibolehkan atau tidak dibolehkan ya. Ada loh Pak ulama yang keras, garis keras mengatakan nggak ada zaman Rasulullah ini karpet pakai sutroh itu nggak ada. Dalilnya begini, masuk akal juga. Seandainya zaman itu ya sutroh itu sudah ada, zaman itu seandainya sutroh diperintahkan, maka Rasulullah akan membuat garis di masjid itu. Saya kira bisa itu pakai tali atau pakai tali rafia, bisa. Karena mungkin potensi bisa dilakukan, kok nggak dilakukan, maka melakukannya adalah perbuatan yang nambah-nambah. Itu kata ulama kelas ini. Cuma ini namanya nggak diterima oleh banyak kalangan. Yang lebih rasional adalah fatwanya Syekh Utsaimin, orang Saudi Arabia ya. Ulama Saudi Arabia Syekh Utsaimin berfatwa itu mimbabil masoleh mursalah. Walaupun tidak ada pada zaman Nabi, maka boleh buat karpet yang ada sutrohnya demi maslahat ketertiban sholat, walaupun imamnya tetap sawu sufufakum, mengatakan gitu, luruskan dan rapatkan barisan, karena lurus dan rapat barisan termasuk kesempurnaan sholat. Mungkin ada orang yang liar juga Pak, ngapain pakai sawu sufufakum segala, kan sudah rapat, sudah ada garisnya. Kenapa nggak bilang Pak ya sholatnya ngikuti baris, kan lebih enak itu. Jangan sawu sufufakum, sholatnya ngikuti garis kuning. Nah itu lebih realistis kan. Kalau liar lagi Pak. Nah, kemudian ketika garis ini ditetapkan, berbeda pendapat juga, mana yang diluruskan, ujung kaki depan atau ujung kaki belakang, itu khilaf. Kebanyakan ulama mengatakan yang diluruskan tumitnya, karena kaki orang Pak itu ada yang panjang ada yang pendek. Kalau yang pendek itu yang panjang, ini enggak lurus Pak belakangnya. Maka yang paling baik adalah disamakan tumitnya. Nanti juga mempunyai cabang bagaimana kalau orang pakai kursi. Kemudian ada yang bertanya kan, kursi di depan atau belakang? Kursi itu kalau di depan itu ngikuti soft kursinya atau orangnya. Ketika duduk ada yang kursinya ke belakang sehingga mengganggu jamaah yang belakang, ini bermasalah. Nah, ini perlu didiskusikan nanti di waktu lain. Tapi begitu para hadirin atau khilaf para ulama tentang sutroh ini. Intinya boleh, tadi pendapat bahwa sutroh ini, garis ini sudah dianggap sutroh, karena pada zaman itu tidak ada sutroh, itu juga boleh. Tapi sekali lagi tetap aja ini darurat, tetap aja orang kalau nggak ada ini lewat-lewat aja Pak. Beda dengan di depan kursi, di depan ini pasti orang tetap hati-hati. Jadi tetap Pak, walaupun itu dibolehkan, sebaiknya kalau bisa pakai sutroh, kalau nggak bisa nggak apa-apa, itu aja, tidak memberatkan diri. Jadi nggak perlu bahasa jatah. Kalau Bapak nggak pakai sutroh, pakai kopiah itu Pak, taruh depan. Kopiahnya. Silakan pertanyaan apa tadi? Yang dengan yang pertama, Ummu Salamah, Maimunah. Ya. Beliau menerima tamu selepas sholat. Oh, Ummu Salamah itu Pak. Ummu Salamah. Selepas sholat Ya. dari jauh dari dan diskusi tanya mengenai Islam. Saya terkesan dengan beliau bahwa walaupun beliau belum sholat Sunnah, belum zikir, ya, belum zikir bahkan. tidak ingin kemudian menghentikan. Kalau kita biasanya maaf ya, saya mau sholat sunat dulu kan. Ya. Tapi beliau saking hormatnya kepada tamu, sehingga beliau nggak ingin menyetop pembicara itu, bahkan beliau menunggu. Nah ini adab yang luar biasa. Menurut saya, apakah memang harus begitu Pak? Jadi kalau ada tamu, ya kita sebaiknya karena respect kita kepada tamu, sehingga malah justru kemudian menunda sholat kita atau apapun juga. Ya. Karena beliau sebenarnya bisa sebenarnya saya sholat sunat dulu ya, baru kemudian lanjut diskusi, kan rata-rata kita mungkin. Iya, ya. Gitu. Ya. Kalau beliau kan enggak.
Ya. Bahkan beliau diskusi terus sampai sholat sunat. Ya. Pak, itu penjelasannya sudah kita jelaskan beberapa bulan yang lalu 1 jam itu, Pak. Di antaranya itu memang benar. Rasulullah itu mendahulukan tamu dibanding sholat pribadi. Di sini bukan hanya tamu aja, Pak. Ini kan penjelasan tentang Islam diringkas oleh Ibnu Hajar dan Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i. Ini menunjukkan mengajar dan menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Nah, ketika batal maghrib gini, batal maghrib sampai isya biasanya baca Al-Quran. Tapi khusus malam Senin ada kajian, lebih baik mana membaca Al-Quran atau ngikutin kajian? Berdasarkan hadis ini lebih utama ngikutin kajian, dalilnya tadi. Karena tanya jawab tentang Islam kan, itu didahulukan, bahkan sholat sunnah pun diundur demi untuk tamu dan demi untuk mengajar. Taruhlah seorang ustadz ketika datang terlambat, ya sholat maghrib tadi saya agak terlambat karena nggak ada mobil, saya pakai Grab. Lah itu seandainya nggak sempat sholat sunnah karena jamaah sudah menunggu, baru selesai sholat maghrib, maka sebaiknya langsung datang dan duduk di depan, jangan sholat ba'diyah maghrib. Kenapa? Jamaah sudah nunggu, sudah siap. Nanti sholat ba'diyah maghribnya kapan? Di qadha ba'da isya. Itu Pak fikihnya. Ilmu itu lebih didahulukan daripada ibadah pribadi. Menerima tamu lebih didahulukan daripada ibadah pribadi. Tapi sholat sunat, Pak, bukan sholat wajib. Sholat wajib yang kita sholat dulu, nanti kita lanjutkan. Tapi sholat nanti. Gitu, Pak. Setuju itu, dan memang seperti itu. Terakhir, Pak, silakan, Pak. Ya. Batal wudu. Ya. Memegang apa, Pak? Kata siapa? Oh, berpendapat seperti itu. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Dia megang madhab Syafi'i, cuma bacanya belum tuntas. Mana buktinya? Buka buku Matan Abi Suja. Itu buku rujukan utama madhab Syafi'i. Ada sarahnya lagi namanya Takrib, ya Ibnu Qasim, itu sarahnya sama, Pak. Ada lagi namanya kitab Al-Iqna Khatib Sarbini. Saya sebutkan pengarangnya sekaligus. Ada satu lagi namanya Kifayatul Ahyar Muhammad Al-Hasni, juga sama menerangkan seperti itu, bahwa menyentuh yang membatalkan wudhu itu kalau menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, perempuan jalanan itu, Pak. Tapi kalau perempuan mahramnya, anaknya, istrinya, kemudian keponakannya, bibinya, itu tidak membatalkan wudhu. Itu tertulis di dalam buku-buku mazhab Syafi'i. Maka pendapat yang menyatakan membatalkan wudhu itu tidak punya dasar dari mazhab Syafi'i, ya. Yang saya tahu, karena bertentangan dengan 4 buku ini, minimal 5 buku dan buku-buku yang lain, ya. Itu, Pak. Makanya harus tuntas bacanya. Tidak mesti menyentuh terus batal. Bagaimana Rasulullah SAW ini bertentangan dengan hadis ini, Pak? Rasulullah menyentuh kakinya Aisyah, batal wudhunya enggak? Enggak kan? Ini Rasulullah. Kalau kita mengatakan batal, Rasul aja enggak batal. Belum peristiwa-peristiwa lain Rasulullah itu ya megang istrinya dan sebagainya, itu belum kita sebutkan. Ini baru satu ini. Nanti hadis kedua bulan depan, Aisyah itu dalam kegelapan, kan di sampingnya nggak ada Rasulullah, dia turun dari ranjang gerayeng-gerayeng gitu, ketemulah kakinya Rasulullah lagi sholat. Kalau gitu batal dong, kakinya lagi sujud dipegang. Ini kakinya suamiku ini lagi sholat, batal nggak? Enggak kan? Berarti menunjukkan pendapat yang kuat bahwa sentuhan suami istri walaupun tidak pakai alas itu tidak membatalkan wudhu karena mereka suami istri. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup, Pak, ya. Nanti lanjutkan hadis Aisyah yang kedua bulan depan insyaallah, yang ini sholat tahajud.
tapi di situ ada doa, ada hukum-hukum fikih. Saya kira ada doanya kalau perlu kita hafal. Itu doa sholat tahajud ketika sujud, wajib kita hafal itu, Pak. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita ketemu bulan depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.